yang kebetulan kita juga minta bantu dari kementerian untuk memberikan materi, dan hari ini sudah siap di hadapan kita Dr. Trese. Saya akan memperkenalkan narasumber yang akan menyampaikan materi berkaitan dengan penyusunan dupak. Karena kami yakin teman-teman di Kalbar maupun teman-teman pengawas lainnya di seluruh Indonesia apabila hari ini memang hadir dan mengikuti acara sosialisasi penyusunan dupak jabatan fungsional pengawasan kerjaan berdasarkan Permenpan nomor 30 tahun 2020. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan mungkin sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama sejenak menundukkan kepala. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai, amin. Dr. Trese sudah siap. Saya akan memperkenalkan narasumber kita. Semuanya insya Allah sudah mengenal Dr. Trese Widyasuti Paidi MKM. Beliau adalah pengawas tenaga kerjaan ahli media, pangkat golongan pembina 4A. Riwayat pekerjaan beliau adalah Kepala Seksi Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan tahun 2011 sampai dengan 2013, Kepala Seksi Norma Pelindungan Tenaga Kerja Perempuan 2013 sampai 2015, Kepala Seksi Pengawasan Norma Pelindungan Tenaga Kerja Perempuan 2013-2015, Kepala Seksi Pengawasan Norma Pelindungan Tenaga Kerja Perempuan yang bekerja pada malam hari 2015-2018, Pengawas Ketenaga Kerjaan 2018 sampai dengan Pengawas Tenaga Kerjaan Ahli Media, Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Ditjen Binwasnaker dan K3 2018 sampai dengan Mei 2020. Kemudian Pengawas Tenaga Kerjaan Ahli Media, Direktorat Bina Pengawas Ketenaga Kerjaan dan Penguji K3 Ditjen Binwasnaker dan K3 Mei 2020 sampai dengan sekarang. Pendidikan beliau profesi dokter tahun 2002, Magister Kesehatan Masyarakat 2018, pelatihan yang beliau pernah ikuti Diklat Pengawas Tenaga Kerjaan Angkatan 52 tahun 2008, Diklat Analisis Kebijakan Angkatan 2 tahun 2013, Diklat Pegawai Penyidik Negeri Sipil PPNS Angkatan 24 tahun 2019, pelatihan Asesor Norma Ketenagakerjaan Indonesia BNSP 2021. Lumayan pelatihan yang beliau ikuti ya. Keahlian dan kompetensi pengawasan norma ketenagakerjaan, praktek dokter umum, widya iswara luar biasa, asesor norma ketenagakerjaan Indonesia, dan tim penilai angka kredit pusat. Sementara beliau adalah juga di organisasi DPP Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia sebagai koordinator kesertarjatan. Mungkin itu sekilas berkaitan dengan narasumber yang hari ini akan menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita simak, dan nanti silakan apabila ada pertanyaan. Untuk materi ini mungkin kurang lebih 1 jam, nanti sisanya kita buat untuk tanya jawab. Terima kasih, silakan Dok, kami persilakan. Halo, Dr. Trese, monitor. Suaranya, iya. Suaranya kurang jelas ya, Dok? Kurang. Sekarang terdengar suara saya.
sekaligus cek sound dok, suaranya belum masih kurang 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 keras suaranya. Dokter mau langsung screen ini, udah langsung bisa ya? Beliau udah diberikan ini ya, linknya ya? Udah ya? Kan suara saya? Ya, mic-nya dok, tolong, masih kurang keras suaranya. Suara saya Belum dok, masih kecil dok. padahal di saya udah 100%. Belum dok, masih. Udah tinggal apa ya? Udah mulai dok, udah mulai kedengaran. Sekarang terdengar suara saya? Ya, bagus dok, udah. Oke, baik. Saya share screen ya. Izin Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat semua ya. Kesempatan ini saya sangat berterima kasih sekali untuk APKI Kalimantan Barat untuk bisa mengizinkan saya untuk bisa berbagi terkait dengan materi ini, dan harapannya sebenarnya sekaligus supaya seluruh pengawas ketenagakerjaan yang ada di Kalimantan Barat dan juga rekan-rekan pengawas Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin ikut serta dalam pertemuan hari ini dapat ikut menyimak, dan kita bisa memastikan bahwa setelah ini Bapak Ibu bisa segera untuk bisa menyusun penilaian angka kredit ya, karena untuk penilaian angka kredit yang 2001 baik semester 1 Januari sampai Juni 2021 dan Juli sampai Desember 2021 sudah bisa dikirim ke kami, walaupun memang kadaluarsa dari angka kredit itu dupaknya adalah 2 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang belum sempat, sebenarnya masih bisa di 2022, asalkan memang ada perencanaan untuk nanti kenaikan pangkat ya, jadi nanti menyesuaikan sendiri sebenarnya dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini ya, terkait dengan penyusunan DUPAK, dokumen penilaian angka kredit, ya penilaian angka kredit, itu dasarnya Bapak Ibu harus melihat kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 2019 ya, tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Terus kemudian Bapak Ibu juga berpatokan terhadap juklak-juknis yang ada di dalam pedoman pelaksanaan angka kredit jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan yang sudah diatur di dalam Kepdirjen nomor 74 ya. Dan untuk Bapak Ibu ketika membuat angka kredit, maka Bapak Ibu pertama-tama harus menyusun dulu SKP bagi pejabat fungsional. SKP ini tentunya memuat ya kinerja daripada Bapak Ibu sendiri yang dicapai oleh pegawai negeri sipil dalam bentuk akumulasi dari nilai pelaksanaan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang kemudian akan dijabarkan lewat rencana kerja, baik mulai dari Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, lalu kemudian Renstra daerah, dan masuk ke dalam unit pengawasan di wilayah Bapak Ibu, dan kemudian memasukkan kegiatan-kegiatan tugas pengawasan ketenagakerjaan dan tugas-tugas lain yang mendukung terhadap kegiatan unit. Jadi bisa saja itu ada kegiatan utama dari 5 ya, ada 5 kegiatan pengawas ketenagakerjaan, yaitu pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, dan pengembangan sistem. Bisa juga Bapak Ibu nanti akan memasukkan tugas-tugas tambahan atau tugas-tugas yang kemudian menjadi pendukung di dalam SKP ini. Jadinya ketika SKP itu dibuat, SKP itu akan inline dengan DUPAK yang Bapak Ibu buat. Jadi apa yang Bapak Ibu rencanakan di dalam SKP akan inline dengan DUPAK. Nah, di dalam SKP ini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus memperhatikan rencana kerja dalam setahun. Jadi ketika membuat SKP, membuatnya dalam rencana kerja setahun. Rencana kerja dalam setahun ini Bapak Ibu juga harus memperhatikan pertama adalah Renstra dari kementerian, Renstra daerah, dan juga
kegiatan program unit di wilayah Bapak Ibu sendiri. Lalu Bapak Ibu juga ada perjanjian kerja dan juga uraian jabatan dan organisasi dan tata kerja. Artinya menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada di unit. Yang berikutnya, Bapak Ibu juga ketika membuat ini, Bapak Ibu memperhatikan tadi karena ada 5 tugas jabatan dari seorang pengawas ketenagakerjaan, baik itu di jabatan pertama, jabatan muda, dan juga jabatan madya. Dan kita juga sudah punya ya jabatan utama, maka pengawas ahli utama dia juga harus membuat. Nah, Bapak Ibu, SKP ini tentu harus disetujui oleh atasan langsung dan kemudian ketika persetujuan SKP di dinas itu bisa meminta pertimbangan dari tim penilai angka kredit yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Ketika membuat rencana kerja, jadi ini ya, ketika kita membuat rencana kerja yang tahunan tadi, yang SKP, itu sebenarnya sekaligus Bapak Ibu melakukan rekapitulasi penilaian angka kredit secara harian. Harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan semesteran. Sehingga dari tabel yang rencana kerja penilaian angka kredit, itu akan membantu Bapak Ibu untuk menyusun dan melengkapinya dengan bukti kerja yang ada, dan nantinya ketika Bapak Ibu melakukan pengusulan DUPAK, ya, dokumen penilaian angka kredit, Bapak Ibu tinggal mengusulkan. Jadi Bapak Ibu berarti harus mendokumentasikan baik secara harian, mingguan, bulanan maupun triwulan dan setiap semester bahkan tahun. Nah, pemantauannya itu nanti dilakukan dalam periodik ya, dan sekarang kita sudah berbasis elektronik sehingga untuk DUPAK kita tidak lagi menerima DUPAK dalam bentuk hard copy, tapi kita menerima DUPAK dalam bentuk soft copy. Ini juga dilakukan di masing-masing wilayah. Jadi nanti Bapak Ibu yang jenjang ahli pertama, ahli muda, kalau tim penilainya sudah tersertifikasi, maka tim penilai yang ada di wilayah masing-masing akan menerima soft copy, bukan lagi menerima hard copy. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ketika sudah mengerjakan itu tidak dibuat harus di print lagi. Jadi tidak lagi di print out untuk kemudian dibuat dijilid dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal scan saja dan kemudian menyimpannya, dan saat Bapak Ibu akan melakukan pengusulan, dokumen itu bisa digabungkan untuk kemudian nanti dikirim dalam bentuk soft copy. Kalau untuk pengawas ketenagakerjaan ahli madya, jenjang ahli madya, maka pemeriksaan DUPAK-nya akan diperiksa di pusat. Namun pada kondisi saat ini karena tim penilai di daerah itu yang baru tersertifikasi adalah di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, sehingga seluruh tim penilai yang ada di luar dari 3 wilayah provinsi itu tidak bisa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, oleh instansi pembina untuk melakukan penilaian untuk jenjang pertama dan jenjang muda. Sehingga teman-teman yang pengawas ahli pertama dan ahli muda untuk dokumen penilaian angka kredit semester Januari, semester 1 ya, dan semester 2 tahun 2021 harus mengirimkan ke pusat untuk dinilai oleh tim penilai yang ada di pusat, atau Bapak Ibu kemudian akan bisa lewat dinas ya, sekretariat di dinas dapat berkoordinasi dengan tim penilai di daerah yang sudah tersertifikasi yang terdekat. Nah, ketika kita bicara mengenai Kepdirjen ini adalah pedoman bagi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat DUPAK, maka Bapak Ibu harus mengacu kepada juklak-juknis yang ada tertera di dalam pedoman. Untuk itu Bapak Ibu harus benar-benar memahami bagaimana prinsip yang ada di dalam Kepdirjen 74 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan angka kredit jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan. Baik Bapak Ibu, terkait dengan target ya, target angka kredit ya, terkait dengan target angka kredit ini, target angka kredit setiap tahun untuk pengawas ahli pertama, ini angka kredit
semester 1 dan semester 2 berarti ya dalam 1 tahun, itu 12,5 angka kredit. Ada catatan, minimal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kinerjanya dilakukan, maka kalaupun misalnya lagi kondisi mungkin tidak sehat atau mungkin kondisi pandemi, maka pengusulannya angka kredit dalam setahun itu adalah minimal 50%. Mencapai ini target dalam 1 tahun. Jadi jangan sampai Bapak Ibu pengawas ahli pertama, muda dan juga madya, bahkan juga utama, melakukan pengusulan dupak dalam 1 tahun itu tidak mencapai minimal target 50% dari angka kredit. Itu nggak boleh. Jadi kalau ngusulin itu nggak asal. Ngusulinnya juga dalam 1 tahun ini sudah dihitung beban kerjanya. Untuk ahli pertama itu pasti sanggupnya hanya 12,5. Lebih dari itu pasti tidak mungkin. Sehingga tim penilai juga baik di daerah maupun di pusat tidak akan menilai lebih dari 12,5. Lebih dari 12,5 pasti akan dicoret. Begitupun juga dengan ahli muda. Dalam 1 tahun, semester 1 dan semester 2 itu, nilainya itu pasti tidak akan lebih dari 25. Yang untuk pengawas ahli madya itu tidak akan lebih dari 37,5. Yang ahli utama tidak akan lebih dari 50. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bicara mengenai target angka kredit pemeliharaan? Siapa saja yang boleh nih melakukan ini? Ini dilakukan bagi mereka yang di tiap jenjang ternyata berdasarkan formasi kebutuhan pengawas di daerah masing-masing, ternyata jabatan ahli muda itu sudah penuh. Maka teman-teman yang ahli pertama ketika dia mau naik ke jenjang berikutnya, dia tidak bisa naik walaupun angka kredit dia sudah memenuhi. Ketika angka kredit dia sudah memenuhi, tetapi dia tidak punya formasi jabatan untuk ahli muda di wilayah tersebut, maka selama dia bekerja, dia tetap harus membuat angka kredit minimal 10 angka kredit untuk ahli pertama, 20 angka kredit untuk ahli muda, 30 angka kredit untuk ahli madya, dan 25 angka kredit untuk ahli utama. Jadi untuk ahli madya itu kan ada 4C ya, paling tertinggi di jenjang ahli madya. Maka kalau formasi jabatan belum dibuat di daerah, belum ada persetujuan dari gubernur, belum ada pengusulan sampai ke BKN, belum ada juga persetujuan dari instansi pembina, maka semua pengawas ahli madya yang sudah mentok pangkatnya, dia berarti membuat paling sedikit tetap harus membuat angka kredit sebanyak 30 angka kredit. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, terkait dengan tata cara ya, terkait dengan tata cara dari usulan angka kredit ini untuk kondisi di daerah. Kalau misalnya jumlah pengawas di wilayah masing-masing ternyata tidak mencukupi untuk melakukan tugas rutin kita dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian gitu ya, dan kemudian pembinaan sistem gitu ya, maka sebenarnya kita bisa lompat jenjang, tapi ada batasnya Bapak Ibu. Jadi semua yang kita lakukan dan kita mau usulkan di dalam dupa, kegiatan satu jenjang di atas dan kegiatan satu jenjang di bawah boleh. Tapi kalau lompat 2 jenjang, baik di atas maupun di bawah, nggak boleh. Nah, artinya begini, teman-teman pengawas ketenagakerjaan yang adalah ahli pertama, dia boleh naik 1 tingkat. Tapi dia nggak bisa naik 2 tingkat. Berarti teman-teman ahli pertama bisa mengerjakan tugas ahli muda. Tapi tidak boleh dan tidak bisa. Kalaupun mengerjakan, tidak akan bisa dipakai untuk pengusulan dupa. Jadi untuk ahli madya, jadi nggak bisa. Nah, kalau pengawas ahli muda, dia bisa dua-duanya. Jadi dia bisa naik ke madya, dia bisa turun ke muda. Kalau pengawas ahli madya, dia bisa naik 1 tingkat ke utama,
dan bisa turun satu tingkat ke muda, tapi tidak bisa melakukan pekerjaan ahli pertama. Kalaupun dia melakukan, dia tidak boleh dan tidak bisa melakukan pengusulan dokumen itu sebagai usulan BUPAK, karena itu tidak akan dinilai oleh tim penilai. Terus kemudian, yang satu tingkat di atas dan satu tingkat di bawah, itu tidak boleh lebih dari 50% dari target minimal angka kredit. Contoh misalnya, target angka kredit kita dari pengawas golongan 4A, pangkat 4A ke 4B itu kan butuh 150 angka kredit. Berarti 150 angka kredit ini 50% dari 150, berarti 75 angka kredit boleh satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah. Tapi kalau lebih dari itu akan tidak dinilai oleh tim penilai. Ini catatan bagi tim penilai juga yang ada di seluruh wilayah. Terus kemudian, kalau misalnya kita dari 4A mau ke 4B butuh 150 angka kredit, maka 80% dari 150 angka kredit ini adalah tugas jabatan. 20%-nya itu termasuk tugas penunjang dan pengembangan profesi. Sekali lagi ya, 80% dari target angka kredit yang mau dicapai, kalau kita sekarang posisinya adalah 4A, mau ke 4B, kan kita butuh 150 angka kredit. Maka 80% dari 150 ini adalah tugas jabatan. 20%-nya adalah tugas penunjang dan pengembangan profesi. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat makalah, melakukan tugas pengembangan profesi, melakukan tugas penunjang, Bapak Ibu tuh hanya bisa mengklaim 20% dari target angka kredit yang Bapak Ibu akan capai. Artinya, misalnya nih, sekarang Bapak Ibu posisi nih sudah punya tabungan angka kredit misalnya 50, padahal Bapak Ibu mau butuh nih 150, berarti kan masih ada 100. Di 50 tadi ternyata 20%-nya itu sudah tugas penunjang dan pengembangan profesi, sudah lebih dari itu dibuat. Maka Bapak Ibu di 100 angka kredit yang sisa, Bapak Ibu tidak bisa lagi upload atau klaim tugas penunjang dan pengembangan profesi. Sekali lagi ya, Bapak Ibu sudah punya tabungan 50 angka kredit. Sedangkan Bapak Ibu mau mencapai 150 angka kredit. Maka dan 20% itu sudah Bapak Ibu capai di sebelumnya karena tabungan itu. Nah, sekarang di semester ini Bapak Ibu tuh masih kurang nih 100 angka kredit. 100 angka kredit yang sisanya Bapak Ibu tidak bisa lagi mengklaim tugas penunjang dan pengembangan profesi, karena tugas penunjang dan pengembangan profesi itu sudah ada di semester kemarin yang 20% tadi. Jadi 20% itu bisa saja dibagi habis di setiap semester. Tapi bisa juga Bapak Ibu kerjakan semua di satu semester yang Bapak Ibu sudah ambil tadi. Dan itu akan bisa terlihat dari PAK terakhir. Jadi PAK terakhir tim penilai bisa melihat bahwa tugas penunjang dan tugas pengembangan profesi sudah lebih dari 20%. Jadi kalau pengawasnya mengajukan lagi tugas penunjang dan pengembangan profesi, dia tidak akan bisa lagi dinilai untuk tugas penunjang dan pengembangan profesi. Terus kemudian, tugas pengembangan profesi ini tidak menjadi wajib harus dikerjakan, tapi wajib kalau dia naik jenjang. Jadi hanya kalau naik jenjang. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata nggak lagi naik jenjang, Bapak Ibu tidak melakukan tugas pengembangan profesi, nggak masalah. Bapak Ibu jadi hanya klaim fokus di tugas penunjang dan juga tugas jabatan. Kira-kira begitu. Jadi 20% itu bisa full di tugas penunjang. Kalau mau menambah, misalnya Bapak Ibu buat makalah, ya makalahnya penunjang pengembangan profesi untuk di 20% selama slotnya masih ada, nggak masalah. Tapi kalau tidak, ya jangan sia-siakan slot yang tugas penunjang tadi. Jadi jangan dihabiskan untuk itu. Ya. Kemudian tadi ya, seperti saya bilang, ketika dari 4A ke 4B, ini kan masih satu jenjang di madya. Maka angka kredit di 4A masih bisa dibawa ke 4B. Tapi kalau dari 3D itu kan mudah. Mau ke 4A, ketika dia nilai angka kreditnya sudah mencukupi di 3D, untuk kemudian dia masuk ke 4A,
maka start dari 4A itu adalah dengan nilai 0, tidak dengan kelebihan angka kredit yang dibawa dari jenjang muda. Ini prinsip yang teman-teman Bapak Ibu juga harus paham. Nah, berikutnya untuk penilaian angka kredit yang Bapak Ibu akan ajukan, itu pengajuan penilaian dan penetapan angka kreditnya dilakukan per Januari 2021 sejak Bapak Ibu dilantik menjadi fungsional pengawas ketenagakerjaan. Dan Bapak Ibu sebenarnya kalau sebelumnya misalnya ya, Bapak Ibu ini sudah dilantik dan Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas-tugas yang relevan, maka sebenarnya tugas-tugas itu bisa dipakai ya untuk di-upload atau diklaim sebagai tugas sebagai dokumen penilaian angka kredit untuk diajukan penetapan angka kredit. Dan perlu diketahui masa kadaluarsanya adalah 2 tahun ya. Jadi berarti Bapak Ibu tidak bisa mengirim atau dinilai lagi Dupak 2020. Pertama karena sudah ada Nodim yang dikeluarkan dari pusat ke seluruh provinsi bahwa nilai dokumen Dupak yang 2020 sudah closing, tidak akan ada penilaian lagi. Berarti kalau misalnya ada teman-teman pengawas jenjang ahli pertama dan ahli muda dan ahli madya yang belum mengusulkan Dupak 2020, maka ketika mereka mengusulkan, mereka hanya akan dibuat pak nolnya. Jadi akan dibuat pak nihilnya oleh tim penilai. Dalam hal ini sekretariat nanti juga yang akan membuat. Dinilainya 0 oleh tim penilai di seluruh provinsi dan juga di pusat. Jadi tidak ada lagi tim penilai yang melakukan penilaian bagi pengawas ketenagakerjaan terhadap Dupak tahun 2020 ke bawah. Yang sekarang diterima hanyalah 2021. Dan masalah 2021 misalnya masih belum sempat Bapak Ibu kerjakan, nggak masalah. Selama Bapak Ibu tidak target kenaikan pangkatnya itu di tahun 2022. Karena kalau misalnya Bapak Ibu target KP-nya kenaikan pangkatnya di 2022, maka kan harus ada dokumen PAK terakhir. PAK di tahun yang 2022 ya, atau PAK 2021 jika angka kredit sudah terpenuhi, dan juga 2020. Kira-kira begitu. Baik. Penyampaian dokumen disesuaikan dengan masa periode sidang, ya, sidang pleno yang dilakukan, dan sidang plenonya itu ada 2 kali, ya. Tapi sebenarnya lebih tergantung kepada target Bapak Ibu mau naik pangkat kapan. Jadi kalau misalnya naik pangkatnya mau April 2022, maka sebenarnya dokumen PAK sudah dikirim dan sudah bisa ketika BKD atau di BKN butuh dokumen PAK-nya deadline-nya sudah Bapak Ibu pegang gitu, PAK-nya untuk diusulkan. Jadi berarti Bapak Ibu akan tahu berapa lama, kapan saya harus ngusulin, dan target angka kredit berapa itu sudah harus tercapai di situ. Jadi misalnya April 2022, maka mungkin di daerah per Februari harusnya sudah ada PAK yang dikirim ke BKD. Berarti Bapak Ibu seharusnya sudah pegang PAK sesuai dengan pemenuhan angka kredit yang terpenuhi sesuai persyaratan untuk Bapak Ibu target April 2022. Karena sekarang itu pemeriksaannya mau nggak mau di pusat, kalau Bapak Ibu belum kirim, berarti Bapak Ibu yang rencana mau kenaikan pangkat di April 2022, kalau Dupaknya belum dikirim di pusat dan diperiksa di akhir Januari kemarin, maka Bapak Ibu sepertinya harus menunda kenaikan pangkat ke Oktober 2022. Kira-kira begitu. Dan selanjutnya ini nanti Bapak Ibu bisa membacanya bahwa ada proses verifikasi Dupak yang dilakukan dulu oleh tim sekretariat. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kirim sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu kirim dulu ke sekretariat provinsi, di sekretariat provinsi akan kemudian menyimpannya di dalam Google Drive dari sekretariat provinsi. Link Google Drive-nya akan dikirim ke pusat dengan akses untuk kami membuka, dan kemudian ketika kami sudah di pusat menilai, kita juga link itu bisa dibuka oleh tim penilai, dan hasil dari PAK yang sudah jadi, yang sudah ditandatangan oleh Dirjen,
maka itu akan dikirim ke sekretariat. Nanti sekretariat yang akan saving datanya, dokumen PAK-nya, baru kemudian bagi ke masing-masing pengawas. Jadi tidak perorangan mengirim dokumen DUPAK ke pusat. Nah, ini semua formulir yang harus Bapak Ibu perhatikan dan juga berkas kepegawaian yang harus Bapak kirim. Jadi Bapak Ibu ketika mengirim dokumen DUPAK, ya DUPAK-nya Bapak Ibu juga harus melengkapi ini, ya fotokopi keputusan kenaikan pangkatnya, terus kemudian fotokopi PAK terakhir, gitu ya. Terus kemudian kenaikan pangkat terakhir itu menjadi penting ya, karena kan nanti untuk detail data yang ada di dalam dokumen PAK. Jangan sampai nanti tidak ada datanya. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu untuk tim penilai angka kredit, tadi saya ingatkan kembali bahwa tim penilai itu dia punya masa jabatan tim penilai 3 tahun ya. Terus kemudian tim penilai itu yang berhak menilai adalah satu jenjang yang sama, atau kalau enggak dia menilai jenjang di bawahnya. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu itu ada pengawas ahli pertama dan ahli muda, maka harusnya yang menilai adalah pengawas ahli muda atau pengawas ahli madya. Artinya pengawas ahli muda bisa menilai pengawas ahli pertama, dan si pengawas ahli madya bisa melakukan penilaian bagi pengawas ahli muda. Kalau misalnya tidak ada, maka instansi daerah yang belum membentuk tim penilai bisa berkoordinasi untuk instansi daerah yang terdekat. Nah, posisi saat ini sebenarnya tim penilai di seluruh daerah ada, tapi belum tersertifikasi. Kecuali yang 3 wilayah provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sehingga bagi Bapak Ibu tim penilai yang di luar daerah ini harus segera simulasi dan evaluasi dulu, baru kemudian bisa ditetapkan sebagai tim penilai yang tersertifikasi. Kalau sudah, baru Bapak Ibu bisa punya kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap pengawas ahli pertama dan pengawas ahli muda yang ada di daerah. Karena Bapak Ibu belum, maka semua DUPAK 2021, pengawas ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya harus dikirim ke pusat dan dinilai di pusat. Terus kemudian ini persyaratan ya, persyaratan, dan ini tadi yang menjadi catatan. Jadi nanti tinggal dibaca untuk dipahami oleh tim penilai dan juga sebagai informasi bagi seluruh pengawas ketenagakerjaan. Nah, bagi pengawas ketenagakerjaan yang ternyata juga selaku koordinator dan subkoordinator ya, maka Bapak Ibu punya angka kredit yang diberikan 25% sebanyak 25% untuk 1 kali kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu bisa klaim untuk misalnya posisi sekarang adalah di 3D ke 4A. Maka ketika dari 3D ke 4A mau naik nih, Bapak Ibu sebenarnya sudah ngantongin 25% dari 100 angka kredit yang mau dicapai. Kan misalnya 3D ke 4A itu butuh 100 angka kredit. Berarti 25% dari 100 itu Bapak Ibu sudah punya angka kreditnya. Namun itu diberikan kalau jabatan Bapak Ibu paling sedikit 1 tahun atau secara kumulatif. Jadi hanya diberikan, dapat diklaim 1 kali saat kenaikan pangkat. Jadi nggak tiap semester Bapak Ibu klaim. Itu tidak seperti itu. Begitupun dengan yang ini, yang nomor 6. Ketentuan bagi PPK, PPTK, PPTSK itu dapat misalnya jabatan Bapak Ibu 2, selaku subkoordinator atau koordinator.
provinsi ya, terus kemudian dikirim dari sekretariat provinsi kirim ke sekretariat yang di pusat, nanti akan diverifikasi dan divalidasi lagi. Setelah itu kalau dia sudah sesuai, berarti kalau verifikasi dan validasi di sekretariat daerah, maka itu harus diverifikasi dan validasi, dicek ketentuannya terpenuhi atau tidak. Kalau masih belum terpenuhi, sebenarnya ini kesempatan untuk perbaikan dari pengawas ketenagakerjaan. Terkait dengan oleh sekretariat, dikirim ke tim penilai, lalu kemudian hasilnya nanti dibuat penilaian dari hasil, diolah lagi, dibuat jadi kita akan langsung lihat ya, ini kan ada dokumen yang dikirim oleh rekan kita. Apakah terlihat Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah bisa terlihat ini? Bisa respon? Bapak Ibu terlihat tidak? Bu Tri, apakah terlihat filenya? Ibu. Ibu. Halo. Halo. Apakah terlihat Bapak Ibu? Yang Iya, soalnya takutnya nanti nggak terlihat. Ini sebenarnya rekapitulasi penilaian angka kredit yang dikirim ke saya dari pengawas ketenagakerjaan jenjang ahli pertama ya. Nah, ini pengirimannya tadi begini sebenarnya waktu dikirim ya. Terlihat nggak? Terlihat kah? Oke. Nah, Bapak Ibu tuh harus bikin, ini kan yang dikirim masih seperti ini ya. Jadi rekapitulasi penilaian angka kredit itu ada nomor, tanggal, kegiatan yang dibuat oleh pengawasnya ya. Terus bukti kerja, volume, lalu kemudian usulan angka kredit, dan yang bagian hijau ini ya, bagian yang hijau ini sebenarnya nanti diisi oleh tim penilai. Nah, ini bentuknya dalam format Excel supaya nanti akan gampang perhitungannya. Ini dikirimnya. Nah, saya mau koreksi nih buat teman yang pengawas Pak Bagus ya, kalau nggak salah ini Pak Bagus siapa ya yang kirim.
yang pertama, pengawas ahli pertama yang ada di Kalimantan Barat. Nah ini saya mau koreksi, ini kan tadinya kirimnya begini ya, jadi susunannya seperti ini, nomor, tanggal, kegiatan, bukti kerja, volume, dan usulan angka kredit. Terus kemudian volumenya ditulis seperti ini, bukti kerjanya sesuai dengan Cap Dirjen, dan ini usulan angka kredit. Yang harus dikirim oleh teman-teman itu seperti ini harusnya. Jadi berarti Bapak Ibu harus buat rekapitulasi penilaian angka kredit seperti ini. Pertama tulis nomornya, ya. Jadi nomor itu berarti kan tulis satu kegiatan gitu kan, seperti ini gitu ya. Ini kan ada dibuat oleh pengawas kita sampai bulan Juni. Jadi saya sekalian merevisi ya, merevisi punyanya Mas Bagus. Nah ini begini, buat nomor, lalu kemudian tanggal. Tanggal itu berarti Bapak Ibu susun berdasarkan urutan tanggal dari apa yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi Bapak Ibu punya rencana kegiatan bukan? Lalu tiap hari itu harusnya ada kinerja. Nah, dalam bulan Januari sampai bulan Juni itu kalau dihitung jam kerja kita dan hari kerja kita, 5 hari kerja misalnya, maka ada 126 hari kerja. Harusnya jumlah hari kerjanya itu 126 itu terisi semua. Bisa saja kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan di lapangan, turun ke perusahaan gitu ya, pemeriksaan tugas, atau kita melakukan pembinaan, atau kita melakukan pengujian, atau kita melakukan penyidikan, atau pengembangan sistem. Ada pekerjaan sebenarnya yang bisa dikerjakan di kantor dan bisa dikerjakan di perusahaan. Jadi tidak harus Bapak Ibu, dan tidak semua pekerjaan itu harus ada SPT-nya. Jadi Bapak Ibu nanti harus lihat di dalam Cap Dirjen. Tadi kita sempat bahas di awal ketika lagi masih menunggu proses untuk acara ini. Nah ini tanggal 19 ditulis. Berarti si Pak Bagus ini, dia tidak mengerjakan apa-apa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 19. Itu akan pasti mengurangi jumlah angka kreditnya. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Harusnya di tanggal 1, tanggal berapa? Kalau hari Senin di bulan Januari 2021 itu mulai dari tanggal 4 Januari. 4 Januari itu harusnya dia sudah membuat rencana kerja. Jadi rencana kerja bulan Januari ini belum dimasukkan sama Pak Bagus. Jadi Pak Bagus harusnya nambah nih rencana kerja, entah itu rencana kerja pembinaan kalau memang melakukan pembinaan, rencana kerja pemeriksaan kalau melakukan pemeriksaan, kalau ada pengujian melakukan, pengujian enggak. Kalau memang dia dilibatkan dan dia misalnya adalah spesialis gitu ya, berarti dia melakukan itu, atau kalau enggak, dia melakukan analisis. Jadi dia naik satu tingkat. Jadi walaupun bukan spesialisasi K3 gitu ya, bukan spesialis K3, tapi Bapak Ibu yang bisa melakukan analisis pekerjaan pengujian untuk norma kerja, misalnya hitung upah misalnya, itu kan pengujian ya, perhitungan upah gitu ya. Jadi itu untuk norma kerja, atau melakukan uji terhadap norma kerja perempuan misalnya, mengecek apakah nilai gizi terpenuhi nggak 1.400 kalorinya, atau misalnya mengecek ketika dia memberlakukan antar angkut dari rumah ke tempat kerja ke rumah gitu kan, atau ke titik tertentu, itu dalam kondisi aman apa enggak, itu kan termasuk dalam pengujian dari norma kerja perempuan. Jadi itu bisa saja dihitung, atau dia melakukan pengujian terhadap pekerja anak. Kalau misalnya ditemukan pekerja anak, itu bisa dilakukan. Tapi dia berarti naik satu tingkat. Ya, jadi berarti di sini tugas kalau dia naik satu tingkat di jabatannya, kolom jabatan akan ditulis tugas jabatan satu tingkat di atas jenjang. Kalau dia mengerjakan tugas jabatan satu tingkat di bawah jenjang, maka dia tulis tugas jabatan satu tingkat di bawah jenjang. Tapi kan untuk pengawas ahli pertama, dia nggak ada di jenjang di bawah dari ahli pertama. Jadi dia berarti hanya tugas jabatan dan satu tingkat di atas jenjang. Untuk yang satu tingkat di atas jenjang, maka angka kreditnya akan langsung dikali 80%. Karena dia kalau naik satu jenjang, maka angka kreditnya 80% yang bisa dinilai. Kalau dia mengerjakan satu tingkat di bawah jenjang, maka dia tetap nilainya 100%. Jadi pengawas ahli muda
Kalau misalnya mengerjakan satu jenjang di bawah, ya, maka dia nilai angka kreditnya akan tetap 100%. Tapi kalau dia mengerjakan pekerjaan satu jenjang di atas untuk pengawas ahli media, maka nilai angka kreditnya yang ada tertera di Cap Dirjen harus dikalikan 80%. Jadi misalnya sini 0,04, maka kalau misalnya nih, ya untuk yang ini ya, teman kita ini kan dia ada satu jenjang di atas. Nih, ini ya 0, harusnya kan untuk pekerjaan ini dia nilai angka kreditnya adalah 0,04 ya. Dapat 0,04 karena dikali dari 0,8 kali 0,05. 0,05 itu adalah angka kredit di jenjang muda, ya. 0,8-nya adalah 80%. Jadi dapatnya adalah 0,04. Kira-kira begitu ya. Kita kembali ke atas ya. Jadi kekurangan yang perlu ya. Jadi untuk yang kekurangan yang di sini, kalau untuk teman kita ini, dia berarti yang rencana kerja untuk pembinaan di bulan Januari dia belum buat. Jadi kalau misalnya ada pelaksanaan kegiatan pembinaan, maka teman-teman harus buat rencana kerja pembinaan di bulan itu. Jadi rencana kerja tiap bulan kan harus ada. Rencana kerja tiap bulan itu yang dibuat. Jadi bulan Januari ada nilai rencana kerja untuk pembinaan, pemeriksaan, kalau memang dia melakukan pembinaan dan pemeriksaan. Terus kemudian bukti kerjanya Bapak Ibu lihat bukti kerja yang tertera di dalam Cap Dirjen. Lalu kemudian waktu yang dipergunakan. Waktu dipergunakan ini kan ada waktu kerja. Waktu kerja itu adalah jam yang ditetapkan di dalam Cap Dirjen untuk membuat yang namanya pelaksanaan pembinaan. Di dalam Cap Dirjen, pelaksanaan pembinaan itu kan nilai angka kreditnya 3,5. Ya, 3,5. Maka waktu kerjanya Bapak Ibu bisa saja lebih dari 3,5 atau kurang dari 3,5. Nah, kalau misalnya sama maka tulis 3,5. Terus kemudian angka kreditnya karena nilai angka kredit di Cap Dirjen itu untuk pengerjaan pelaksanaan pembinaan norma WKWI di jabatan pengawas ahli pertama ya, itu adalah angka kreditnya 0,04. Volume, nah Bapak Ibu, volume itu bukan berapa jumlah pembinaan, tapi volume itu didapat dari waktu yang dipergunakan dibagi waktu kerja. Jadi kalau misalnya nih, ada Bapak Ibu yang bikin perhitungan upah terhadap berapa di perusahaan PTX misalnya. Nah, PTX itu misalnya ada 150 pekerja yang harus dihitung upahnya. Bapak Ibu tidak tulis volumenya di sini 150. Tapi Bapak Ibu lihat kalau 150 itu Bapak Ibu mengerjakan berapa hari. Misalnya Bapak Ibu kerjakannya 12 hari, maka di waktu yang dipergunakan itu Bapak Ibu tulis berarti 12 dikali waktu kerja yang Bapak Ibu harusnya kan dalam satu dokumen itu kan 3, berapa tuh? Kalau misalnya pemeriksaan itu nilainya berapa? Misalnya dia 2,5 jam misalnya mengerjakan satu dokumen, dari 2,5 kali waktu yang gitu ya. Jadi di sini karena ini waktu yang dipergunakannya sama, maka volumenya itu didapat waktu yang dipergunakan dibagi waktu kerja nilainya adalah 1. Terus kemudian usulan angka kredit, isian di usulan angka kredit sebagai pengawas itu didapat dari waktu yang dipergunakan dibagi waktu kerja di dalam kurung ya. Jadi buka kurung, waktu yang digunakan dibagi waktu kerja, tutup kurung dikali angka kredit. Itu nilai usulan angka kredit Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Nah, nanti tinggal dibuat. Nah, yang belum ya. Nah, ini tadi kalau dia satu jenjang di atas maka
di angka kreditnya kan harusnya di jenjang itu, di jenjang muda, nilai angka kredit untuk melakukan pemeriksaan khusus itu adalah 0,05. Sehingga angka kreditnya harus 0,05 dikali 80% atau 0,8. Sehingga angka kreditnya jadi 0,01. Kalau di sini sesuai rumus yang di atas ya, jadi untuk volume dapatnya dari waktu yang dipergunakan dibagi waktu kerja, dapatnya nilainya 1 karena sama. Kalau beda tentunya di sini juga beda. Kalau di sini untuk usulan angka kredit didapat dari waktu yang dipergunakan dibagi waktu kerja dikali angka kredit. Angka kreditnya otomatis sudah dikali ya, dikali dengan 80% tadi. Gitu. Kira-kira gitu. Nah ini ada satu hal yang belum juga ya. Jadi harusnya di sini ini diisi. Misalnya Bapak Ibu lihat di pembinaan itu kan dia poin kalau lihat di Cap Dirjennya itu poinnya ada di butir kedua nomor 2. Ya kan? Coba Bapak Ibu lihat di Cap Dirjen. Kalau di Cap Dirjennya melakukan pembinaan norma ya. Coba sambil Bapak Ibu buka di Cap Dirjen ya. Di Cap Dirjen itu Bapak Ibu lihat kalau di pengawas ahli pertama di melaksanakan pembinaan itu, sebentar saya sambil lihat. Itu kan karena ini gemilang berlian indah, dia di atasnya itu melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan dasar. Berarti ini berarti 4. Jadi angka pertama adalah butir kerjanya nomor 4. Terus butir keduanya, gemilang indah ini dia masuk UMKM atau usaha sedang atau apa yang ada di dalam ruang lingkup. Kalau misalnya kita anggap dia pembinaannya berdasarkan perintah pimpinan, maka ini poinnya berarti ruang lingkup 1, berarti 4.1. Kalau ini pembinaan norma ketenagakerjaan dasar untuk usaha sedang menengah, misalnya 3, maka di sini misalnya 4.3. Mengapa perlu tulis ini, Bapak Ibu? Supaya mempermudah tim penilai untuk menyesuaikan. Jadi nanti tim penilai tinggal lihat, oh dia usulnya di 4.3. Jadi Bapak Ibu yang namanya melakukan pembinaan ketenagakerjaan bagi pengawas ahli pertama itu, dia bisa saja melakukan beda-beda. Ada terhadap pelajar dan masyarakat, ada terhadap SP yang datang ke perusahaan, ada yang terkait dengan komunitas tingkat provinsi, itu juga bisa. Jadi tinggal dilihat ruang lingkupnya masuk di ruang lingkup poin berapa. Nah, nanti tinggal butir berapa di angka pertama, lalu titiknya berikutnya adalah poinnya. Kira-kira begitu. Nah, nanti kalau rencana kerja pemeriksaan misalnya ya, kan dia ada pemeriksaan itu rencana kerjanya Nah, menyusun rencana kerja, ini pemeriksaannya pemeriksaan apa? Pertama atau berkala? Tulis berarti di sini pertama atau berkala. Bulan Februari. Berarti di sini poinnya adalah 6 titik apa? Kalau dia pertama berarti dia 1. Kalau dia berkala berarti dia 2. Jadi Bapak Ibu lihat, misalnya taruhlah di sini yang dilakukan berkala. Berarti tulis dulu. Tapi cukup 1, berarti dokumen rencana kerja itu nggak akan bisa ada 2. Walaupun di dalamnya nanti tinggal dibuat berapa. Ada berapa perusahaan. Jadi yang dilihat adalah satu dokumen. Satu dokumen itu isi berapa perusahaan untuk rencana bulan Februari. Jadi ditulis mau dia itu ruang lingkupnya apa saja, mau dia pertama berapa, skala berapa, itu nanti tinggal dilihat. Jadi ini bisa saja tulis 61 garing 2 atau 6.2 gitu ya, tergantung Bapak Ibu kerjanya apa. Kira-kira begitu. Terus kemudian melakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan itu
berarti itu ada di poin 8, butir kerja nomor 8. Tinggal ini berkala atau misalnya dia berkala, berarti 8.2. Berarti ini sama nih. Oh, ini pemeriksaan pertama. Kalau pertama berarti 8-nya titik 1. Ini 8.1. Kira-kira begitu. Jadi ini berarti 8.1. Gitu ya. Nah, kalau sampai sini Bapak Ibu apakah paham? Sebelum kita lanjut. Bapak Ibu apakah paham? Tadi yang saya jelaskan apakah paham? Belum paham. Oke. Nanti yang belum pahamnya atau Ibu kenapa Bu Era kenapa belum paham? Apa yang masalahnya di mana? Caranya belum di ya. Oh, oke. Mau tanya. Oke, kalau tanya moderatornya gimana? Mau tanya apa langsung aja karena kita sebenarnya ini udah langsung praktek. Jadi udah bisa bebas langsung tanya, saling tanya aja ya. Biar kita juga menyingkat waktu jadi nggak terlalu terbuang waktunya. Jadi sambil yang untuk pengawas ahli pertama nih, ini mumpung contohnya di pengawas ahli pertama jadi bisa langsung di gimana Bu? Oh, iya. Apa yang ahli pertama dulu ya dok ya? Ya, kan ada karena kita lagi ngebahas yang ahli pertama ya. Jadi silakan buat pengawas yang ahli pertama. Ada yang bertanya, teman-teman yang lain? Bagaimana cara menyusunnya? Sebenarnya kalau kita belum memulai memang belum tahu di mana kesulitannya ya dok. Tetapi kalau sudah memulai, ternyata nyusunnya itu seperti kita membuat buku harian, buku diari lah. Hari ini tanggal berapa melaksanakan apa. Nah itu mungkin teman-teman memang belum semua membuat, jadi mungkin belum bisa membayangkan untuk bertanya. Tapi silakan teman-teman yang di ruangan, ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Maisa Bari? Enggak ada? Bian? Vian? Sementara cukup. Mungkin lanjut, ada pertanyaan dok di Zoom. Teman-teman ternyata tidak ada yang bertanya, hanya tadi membahas punya Pak Bagus. Pertanyaan dari Pak, ada? Ada, silakan. Pak Juanda, silakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator, Dr. Trisha. Perkenalkan, saya Juanda dari APKI Kalbar. Terkait penyusunan Dupak, tadi Bu Dokter kan menjelaskan pembuatan SKP ini. Nah, untuk pengusulan Dupak, apakah kita harus membuat SKP dulu atau langsung disinkronkan? Karena kita juga, kami belum juga membuat untuk SKP tahun 2021. Nah, apakah bersamaan untuk buat SKP dulu untuk tahun 2022 maupun yang 2021 ya? 2021 ya, maksudnya seperti itu. Terima kasih. Kalau SKP itu tergantung di dinas masing-masing dan BKD masing-masing. Jadi setahu saya di masing-masing wilayah itu kan dia harus buat. Kalau di daerah yang saya tahu banget gitu seperti Jawa Timur ya, mungkin nanti pengawas Jawa Timur bisa menjelaskan. Mereka setiap tahun di awal harusnya sudah buat SKP, udah punya perencanaan dalam 1 tahun ya SKP-nya, dan kemudian itu sudah harus diupload dalam bentuk online. Nah, teman-teman di daerah mungkin beda-beda tergantung provinsi masing-masing. Di pusat juga kita mengerjakan di awal. Tapi biasanya kalau di pusat masih bisa diganti-ganti tuh di tengah-tengah atau di terakhir, di akhir tahun. Masih bisa kita rubah gitu. Tapi kalau di beberapa daerah yang sudah upload langsung ke BKD, itu biasanya mereka akan kesulitan. Sehingga kalau buat SKP, karena nanti harus inline dengan
angka kredit ya dengan Dupak tadi, Bapak Ibu sudah harus punya gambaran Bapak Ibu ini sebenarnya sehari-hari ngerjain apa. Bapak Ibu sebenarnya mau target angka kredit itu mau dalam 1 tahun misalnya Bapak Ibu target berapa? Kan tadi ada angka kredit yang harus dicapai ya. Misalnya pengawas ahli muda itu kan 12 itu ya. Nah 12 itu Bapak Ibu mau ambil di mana? Apakah di pembinaan, pemeriksaan? Kalau pembinaan, berapa pembinaan wilayah, berapa pembinaan perusahaan yang harus Bapak Ibu capai? Terus Bapak Ibu bisa, misalnya pembinaan itu kan untuk pengawas ahli pertama, bisa saja dari ruang lingkup itu ada misalnya dari masyarakat yang datang, dari institusi pendidikan, misalnya mahasiswa yang datang terus konsultasi, SP datang konsultasi, itu bisa masuk di dalam rencana pembinaan. Berarti kan Bapak Ibu sudah punya gambaran nih, kira-kira taruhlah saya mau ambil yang dari pembinaan berapa. Terus pemeriksaan saya mau target berapa nih? Kalau di wilayah itu masing-masing misalnya ditargetin hanya 5 untuk masing-masing orang, oke 5 berarti pemeriksaan 5 perusahaan dalam bulan Januari. Terus kemudian 5 ini tentunya kan jadi sedikit nih. Ada nggak Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk ikut pemeriksaan khusus misalnya? Kalau pemeriksaan khusus kan hanya bagi pengawas ahli muda dan pengawas ahli madya. Nah, tapi pengawas ahli pertama bisa saja karena kekurangan orang diberikan tugas itu. Kalau diberikan tugas itu, maka Bapak Ibu sudah punya gambaran kira-kira saya biasanya dalam 1 bulan dapat berapa sih kalau untuk pemeriksaan khusus. Kalau pemeriksaan khusus ada, maka Bapak Ibu slotnya dibikin untuk pemeriksaan khusus juga. Jadi Bapak Ibu hitung-hitung kira-kira berapa dan itu masuk di dalam rencana kerja. Jadi Bapak Ibu punya perencanaan itu turun dari renstra kementerian ke renstra dinas, renstra di daerah ya, daerah kemudian ke unit, maka di unit itu seorang kepala kalau di kita kan bilang kepala bidang ya, kalau di tempat Bapak Ibu mungkin satlasnaker atau mungkin kepala wilayah, UPTD dan sebagainya, itu sudah punya pemetaan. Makanya pengawas ahli madya harusnya buat pemetaan terhadap berapa sih pemenuhan yang harus diperlukan untuk pembinaan di provinsi, di perusahaan tuh ada target berapa dalam 1 tahun harus dilakukan berapa. Pemeriksaan kalau dari jumlah perusahaan dilakukan pemeriksaan pertama bagi perusahaan yang baru itu ada berapa, targetnya itu dibagi habis ke pengawas ahli pertama, dia yang mengerjakan, terus kemudian nanti berkalanya juga dia. Tapi bisa saja kalau orang kurang, pengawas ahli muda dilibatkan. Kalau misalnya pengawas ahli mudanya sudah, misalnya nih, dia misalnya kan harus melakukan, misalnya dia melakukan ada pemeriksaan khusus, maka bisa saja dilihat dari surat yang masuk rata-rata 1 bulan itu berapa. Berarti kan di dinas sudah punya perencanaan. Kalau jumlah tenaga kerjanya berapa, dibagi habis ke mereka. Kira-kira begitu. Jadi perencanaan itu harusnya dipikirkan oleh pengawas ahli pertama dan unit gitu. Jadi tugasnya ahli pertama harusnya memikirkan secara sistematis bagaimana hal itu. Kira gitu. Jadi nggak lagi pengawas ahli madya melakukan pemeriksaan pertama atau berkala, nggak boleh. Karena kalau mau melakukan pun Bapak Ibu nggak bisa klaim itu dalam Dupak. Jadi quote-nya ya tidak semua yang Bapak Ibu kerjakan bisa Bapak Ibu klaim di dalam Dupak. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Ibu kerjain tapi Bapak Ibu nggak bisa klaim itu dalam Dupak. Nah, mudah-mudahan terjawab ya Pak. Mohon izin Ibu Moderator dari Kalimantan Tengah. Ya. Assalamualaikum. Dari Kalimantan Tengah. Mohon izin Ibu Tri. Siap, silakan Pak Jabal Akbar. Nah, terima kasih. Bu Dokter, mohon dijelaskan kembali mungkin yang tugas jabatan. Tugas jabatan saya sebagai madya, tapi di dalam tugas jabatan itu di Permenpan 30 ada tugas tupoksi madya adalah pendamping pengawas ketenagakerjaan. Sementara di uraian Kepdirjen 74 tertulis bahwa pendamping
pengawas ketenagakerjaan adalah melakukan pendampingan, pembinaan, pemeriksaan sesuai dengan tugas pengawas ketenagakerjaan. Nah, sementara yang kalau saya nggak salah dengar tadi dokter Tracy menyampaikan kepada kami bahwa satu tingkat, artinya berarti itu apakah kami melakukan pendampingan kepada muda atau kepada pertama, kedua-duanya boleh? Mohon dijelaskan Ibu Dokter. Ya, pendampingan itu untuk pengawas ahli media itu ada di butir 3 yang melakukan pendampingan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan. Pelaksananya sebenarnya adalah yang jenjang media. Dia boleh melakukan ke siapa, boleh ke pertama, boleh ke muda. Tapi ini harus berdasarkan SPD tugas oleh kepala dinas atau oleh pimpinan. Mengapa? Karena kalau dilakukan pendampingan, artinya pendampingan itu karena si pengawas ahli pertama dan ahli muda tidak punya kompetensi yang cukup untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Baik. Jadi kalau misalnya pengawas ahli pertama dan ahli mudanya cukup, maka sebenarnya kegiatan pendampingan tidak bisa dilakukan oleh pengawas ahli media. Baik. Itu ya. Terus kemudian dia melakukan, maka norma waktunya kan sesuai dengan ketentuan di Kepdirjen di poin 3 yang untuk Kepdirjen yang halaman 58 itu norma waktunya 1,5 dan angka kreditnya 0,05. Jadi kalau misalnya pendampingannya itu dilakukan, itu kan tetap 100%, tapi tadi si tim penilai yang ada di daerah tahu bahwa jumlah tenaga kerja di wilayah itu memang tidak mencukupi, misalnya pengawas ahli mudanya kurang, ahli madianya kurang, sehingga perlu ahli madia yang turun. Atau pendampingan itu dilakukan karena permasalahan ketenaga kerjaan atau pembinaan yang dilakukan, ya, pemeriksaannya. Untuk pendampingan ya, baik pembinaan, pemeriksaan, pengujian, maupun penyidikan, itu memang butuh seseorang yang lebih kompeten untuk melakukannya. Jadi nanti tim penilai masing-masing di wilayah bisa tahu kira-kira orang ini sebenarnya hanya buat cari-cari angka kredit atau sebenarnya memang kondisinya mengharuskan dia harus mendampingi. Baik. Gitu, kira-kira begitu Pak. Jadi kalau misalnya ternyata ditemukan dia cuma mengada-ada, tim penilai berhak untuk tidak menilai. Oke. Terus mungkin ini mengenai kerjanya laporan, karena kan kalau pendampingan apakah kalau misalnya Bu Dr. Tracy bahwa kalau pendampingan merupakan pemeriksaan, akhirnya kalau pertama atau muda pasti akan mengeluarkan nota pemeriksaan 1 dan nota pemeriksaan 2. Apakah di dalam nota pemeriksaan 2 itu pengawas media memasukkan namanya atau hanya membuat laporan? Nah, kan di setiap bukti kerja di masing-masing jenjang, misalnya Bapak tadi kan bilang itu jenjangnya jenjang media, Bapak memakai butir kerja nomor 3, berarti Bapak lihat di bukti kerja di Kepdirjen di butir 3 tadi itu dokumen laporan hasil pelaksanaan pendampingan. Jadi Bapak tidak melaporkan nota, tidak melaporkan pemeriksaannya, tapi Bapak laporannya adalah laporan hasil pendampingan. Hasil pelaksanaan pendampingan. Jadi hasil pelaksanaan laporan bukti kerjanya itu benar-benar laporan pendampingan, dan bukti kerjanya untuk itu contoh-contoh bukti kerja sudah kami kirim ke seluruh tim penilai yang ada di masing-masing wilayah yang mengikuti BIMTEK. Jadi Bapak Ibu pengawas ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia ini, Bapak Ibu tinggal minta contoh bukti kerja. Kalau untuk yang pendampingan laporan LHP pendampingannya gimana sih? Minta ke tim penilai, karena tim penilai sudah pegang semua berkas itu. Jadi waktu BIMTEK mereka sudah dapat. Jadi Bapak Ibu tinggal mencontohkan, oh contohnya kayak gini, laporan pendampingan tuh beda dengan LHP, beda dengan laporan hasil pemeriksaan. Gitu ya. Nah, yang bisa melaporkan nota pemeriksaan itu sebenarnya adalah pengawas ahli pertama. Ahli muda, dia di jenjang muda, dia hanya melakukan analisa. Dia berarti yang dia bukti kerjanya adalah LHP-nya, LHP pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan kalau dia pemeriksaan. Di dalamnya mengandung analisa, tapi dia tidak lampirkan lagi nota pemeriksaan, bukti kerjanya itu tidak dilampirkan. Tapi kalau pengawas ahli pertama, Bapak Ibu kalau lihat di Kepdirjen yang ahli pertama,
itu bukti kerjanya ada SPT, ada laporan hasil pemeriksaan, ada nota pemeriksaan. Terus kalau pengawas ahli pertama ya, tadi kalau Mas Bagus tuh kan tadi cuma sekedar diturun di perusahaan. Padahal sebenarnya, oh ya, Pak Bagus itu tadi baru checklist ya, bikin checklist. Terus, checklist dia belum bikin. Kalau nggak salah, checklist sudah bikin belum ya? Coba sebentar. Belum ya? Iya, berarti sebenarnya angka kreditnya kurang kan? Angka kreditnya beliau kan kurang nih. Bapak Ibu coba lihat ya. Saya share screen punyanya Pak Bagus lagi ya. Nanti saya share screen juga, kita bahas yang muda punya ya. Dan Madya. Nih, Bapak Ibu kalau lihat di sini, total angka kredit yang dinilai dari hasil yang Pak Bagus bikin selama satu semester hanya 1,6 nilainya yang dinilai nih. Cuma 1,6. Padahal seorang pengawas ahli pertama minimal itu harusnya kalau dia misalnya satu hari dia 4,5 jam. Jadi tadi ada pertanyaan di chat. Di chat itu kan dikatakan bahwa satu hari berapa? Satu hari itu maksimal jam kerja 4,5 jam. Kalau dia 100%, kalau dia mau mencapai 150%, maka satu hari itu adalah 6 jam. Dan kalau kita sudah hitung jam kerja, ya dari Senin sampai Jumat, tidak hitung Sabtu Minggu ya, total itu dalam Januari sampai bulan Juni itu ada 126 hari. Jadi angka kredit minimal untuk bulan Januari sampai Juni, kalau 100%, kalau setiap hari itu dia kerja 4,5 jam, harusnya pencapaiannya adalah 7,3. Kalau dia 150%, maka minimal itu 9,8. Nah, ini 1,6 berarti ada banyak hari kerja yang terbuang yang tidak dikerjakan oleh seorang pengawas. Nah, ini pula ya, ini kan sudah dihitung dengan beban kerja ya. Seorang tim penilai bisa lihat bahwa kalau lebih dari ini berarti ada yang mengada-ada. Pasti ada pekerjaan yang sebenarnya tidak bisa diklaim, tapi diklaim. Jadi misalnya nih ya, kita tanggal 4 misalnya ya. Misalnya di sini tanggal 4 kita isi nih. Tanggal 4 Januari ya. 4 Januari. Misalnya Mas Bagus misalnya bikin rencana kerja. Ini kan berarti tugas jabatan ya. Bikin rencana kerja. Rencana kerja itu tergantung rencana kerjanya kan ada bisa pembinaan, bisa pemeriksaan. Karena Pak Bagus ini kan punya pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan. Berarti di bulan Januari ada rencana kerja pembinaan. Terus kemudian di tanggal yang sama gitu ya, di tanggal yang sama ini bisa bikin rencana kerja pemeriksaan. Mengapa bisa di tanggal yang sama? Karena waktu kerjanya itu 1,5 jam. Berarti kan kalau satu hari, ini kan bukti kerja kan laporan dokumen rencana kerja kan? Rencana kerja. Terus di sininya, kalau lihat di Capdirjen kan dia 1,5. Waktu kerjanya 1,5. Kalau misalnya kita memang kerjain satu dokumen itu 1,5, angka kreditnya berapa ya? Kalau yang pegang Capdirjen, saya nggak pegang. Saya harus buka. Teman di sana ada yang pegang Capdirjen nggak? Yang rencana kerja ya, rencana kerja itu 0,02 ya, 0,02 ya kan? Volumenya ini kan dapat dari rumus tadi, waktu kerja dibagi tadi ya. Sorry. Ini berarti waktu yang dipergunakan bagi waktu kerja. Ini dapat
beliaunya tuh sedikit sekali angka kreditnya. Terus kemudian ini kan bisa dapat dari sini. Ini kan kualitas terus kemudian ini juga, misalnya rencana kerja pemeriksaan, karena kan ada pemeriksaan kan, berarti satu dokumen di bulan Januari itu bisa ditulis 1,5 sama kan ya, 0,02, terus kemudian ini. Nah, ini bisa nambah. Terus kemudian kalau pemeriksaan kita turun nih, kita melakukan pemeriksaan di pertama ya. Ketika melakukan pemeriksaan pertama, sebenarnya Mas Bagusnya tuh masih bisa loh, dia membuat menyusun menelaah data objek pembinaan. Kalau misalnya pembinaan, nih misalnya mau pembinaan sini, buat dulu nih yang di butir kedua untuk PT ini. Jadi kira-kira sebelum kita turun tuh, kita telaah apa sih yang mau kita bina gitu. Lalu kemudian kita bisa saja membuat bahan pembinaan, ya kan? Karena dari situlah baru kita bisa membuat materi pembinaannya apa. Gitu. Kira-kira gitu. Terus Bapak Ibu, kalau yang sudah melakukan pemeriksaan, ya, ini misalnya pemeriksaan di PT Citra Nusa. Pemeriksaannya kan pemeriksaan pertama. Berarti Bapak Ibu nggak bisa lagi melakukan pemeriksaan di PT Citra Nusa. Nggak bisa klaim 2. Contoh di pengawas ahli muda yang kirim ke saya ya, contohnya pengawas ahli muda yang Mardiana itu, dia kan dia melakukan pembinaan di perusahaan, dia pemeriksaan di perusahaan, tapi dia menganggap dia melakukan juga pembinaan. Jadi bisa saja pembinaan itu dilakukan di perusahaan yang sama, tapi bukan materi yang sebenarnya kita lakukan pemeriksaan. Kecuali yang bukan, misalnya nih, kita melakukan pemeriksaan, misalnya nih ya, pemeriksaan di Citra Nusa ini bukan pemeriksaan pertama. Melakukan pemeriksaan berkala, tapi pemeriksaannya adalah misalnya poin apa misalnya K3-nya yang kita periksa. Lalu kemudian ternyata saat kita lakukan pemeriksaan ada kaitan dengan norma kerja, pengupahan, dan ternyata si perusahaan minta untuk kita menjelaskan tentang pengupahan. Maka kita baru bisa klaim di hari yang sama, kita melakukan juga pembinaan terhadap pengupahan. Karena apa? Karena yang kita periksa norma K3-nya di perusahaan itu. Tidak melakukan, jadi apa yang dilakukan pemeriksaan tidak diklaim sebagai pembinaan. Karena di dalam pemeriksaan itu juga include kita melakukan pembinaan. Pembinaan bisa dilakukan, diklaim kalau dia berbeda dengan apa yang kita periksa. Contoh misalnya kita lagi melakukan pemeriksaan norma kerja. Terus kemudian pas waktu kita masuk di perusahaan, tanda-tanda K3-nya nggak ada. Terus kita melakukan edukasi terhadap tadi K3 itu. Maka kita bisa melakukan pembinaan K3, kita klaim. Tapi ingat, dalam satu hari itu ketika kita klaim, itu akan menghabiskan waktu kerja kita. Jadi dianggap bahwa bukan berarti di jam yang sama. Jadi misalnya di jam ini ya, di hari tanggal 14 ini, dilakukan pemeriksaan dan pembinaan. Pembinaan itu kan waktunya 3,5 jam. Pemeriksaan itu waktunya kalau untuk pengawas ahli pertama 4, pembinaan itu berapa jam? Tiga setengah jam. Berarti di sini salah nih. Oh ini ya 3,5 jam. Kita misalnya pakai 3,5 jam. Terus pemeriksaan misalnya, pemeriksaan itu
dilakukan di dalam waktu jam ya, normal waktu yang ada di dalam jam. Kalau yang ini terserah Bapak Ibu mau menghabiskan berapa. Jadi misalnya ini 1,5 tambah 1,5 total dalam satu hari baru 3 jam. Padahal maksimal itu 4,5 jam. Apa ya yang bisa saya lakukan lagi di tanggal 4 ini? Sesuatu yang nggak perlu SPT, tapi saya bisa bikin. Misalnya saya membuat telahan. Tadi telahan untuk ini, bikin pembinaan, menyiapkan bahan pembinaan tadi. Kan bisa. Untuk pelaksanaan di tanggal 19, bisa. Tapi jamnya berarti sisa jam tadi. Misalnya 3 jam berarti maksimal dalam satu hari karena 6 jam, kalau 150%, berarti ada kekurangan 3 jam. 3 jam itu bisa dipakai untuk bikin yang lain. Kira-kira begitu, apakah paham? Ya, oke. Ya, nanti sambil itu baru pertanyaan lagi ya. Nanti kalaupun misalnya enggak, pertanyaan ini bisa dibantu sama panitia untuk dikirim ke saya. Nanti saya kirim jawabannya lagi ke tim panitia untuk nanti di-share ke mereka. Oke, saya share yang muda ya. Baik, sekarang kita lihat yang pengawas kali muda. Oke, yang sekarang pengawas ahli muda. Ini sudah terlihat belum? Yang tanggal 5 bulan Juli? Ini yang 5 bulan Juli. Nah, saya koreksi ya, jadi tadi. Oke, ini Bu Mardiana ya, pengawas ahli muda. Beliau itu tanggal 5 bulan Juli itu melakukan rencana kerja pembinaan. Rencana kerja pembinaan kalau di ahli muda, di jenjang ahli muda, jadi kita kalau kerja, kita harus utamakan dulu yang di jenjang kita. Karena kalau di jenjang kita, dan kalau kita kerjain di jenjang kita tuh jadinya punya kuota yang banyak untuk yang satu jenjang di bawah dan satu jenjang di atas. Karena tadi, totalnya itu cuma boleh yang satu jenjang di bawah dan satu jenjang di atas 50% dari target angka kredit yang mau dicapai. Jadi jangan semua itu kerjain yang di bawah jenjang atau di atas jenjang. Fokus dulu kira-kira mana yang bisa masuk di jenjang Bapak Ibu sendiri. Jadi kerjakan dulu di yang di jenjang. Nah ini kan 1.2 ya. 1.2. 1.2 ini menyusun rencana kerja. Dokumennya adalah dokumen renja. Waktu yang dipergunakan tetap sama ya. 1,5 jam. Waktu kerjanya yang normal waktunya kan 1,5 jam. Angka kreditnya sesuai jenjang itu 0,03. Kalau Bapak Ibu lihat di Capdirjen. Volume itu didapat dari waktu yang dipergunakan dibagi waktu kerja. Usulan angka kredit didapat dari buka kurung waktu yang dipergunakan bagi waktu kerja dikali angka kredit. Ya, buka kurung dikali angka kredit. Hasilnya adalah 0,03. Nah, kalau ini pembinaan ini dilakukan, maka sesuai jenjang itu ada di poin 2, butir kedua, di ruang lingkup kedua. Taruhlah ini Indofood Sukses Makmur kan perusahaan besar, jumlah tenaga kerjanya besar. Maka poin ruang lingkupnya adalah 2. Ya. Jadi butir kerjanya 2 karena melakukan pembinaan dan titiknya di belakang butir kerja itu adalah ruang lingkup, poin ruang lingkupnya. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat, di sini waktu yang dipergunakan masih sesuai karena kalau melakukan pembinaan untuk jenjang muda, itu waktu kerjanya normal waktu adalah 2,5. Angka kreditnya 0,05 karena dia tetap di jenjang yang sama, maka dia tidak dikalikan 80%. Kalau dia naik jenjang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia atau turun jenjang, kalau turun jenjang pun masih sama ya. Jadi kalau turun jenjang berarti kan tetap kali 100%. Jadi kalau muda melakukan pemeriksaan berkala boleh. Ya kan? Pembinaan boleh, pemeriksaan boleh, yang di bawah jenjang boleh. Tapi tadi nanti akan terhambat dengan yang batas 50% tadi. Ya. Terus kemudian ini sama.
Kalau ini sudah, berarti kan Bapak Ibu udah punya contoh yang untuk itu ya. Terus kemudian, nah ini hasil pengujian, ya kan? Cara penulisan di dalam kegiatannya, pertama adalah tulis butir kerjanya yang bagian atas dulu. Jadi tulisnya, karena ini adalah melakukan pengujian terhadap pelanggaran norma, ya. Karena kan ada pengaduan kasus tuh, pengaduan kasus, lalu kemudian si Bu Mardiana ini turun ke perusahaan, lalu kemudian melakukan pengujian. Nah, berarti poinnya adalah 10. Karena kasusnya adalah norma kerja, dia poin 10. Ya, butir kerjanya nomor 10. Ini masih di sama jenjang, ya, jenjang yang sama. Dia menganalisis hasil pengujian terhadap adanya pelanggaran di perusahaan, ya kan, PT Bumi Borneo Cemerlang. Dasarnya tadi nanti sesuaikan bukti kerjanya dengan yang ada di Kepdirjen. Dia jamnya sesuai norma waktu itu ketika menganalisis pengujiannya, analisis berarti bisa dilakukan setelah dia pulang dari perusahaan, gitu ya. Dia 2 jam, terus kemudian ini 2 jam pelaksanaannya. Norma waktunya ini kan nilai angka kreditnya, nilai angka kredit yang ada di Kepdirjen kan 0,04. Nah, yang ini sisa mengikuti aja rumus. Ini kalau si ibu. Terus, nah Bapak Ibu di punyanya Bu, nah sini juga ya, punya Bu Mardiana di tanggal 29 sampai tanggal 31, teman-teman yang di Kalimantan Barat, baik pertama, muda, dan madya, itu melakukan BIMTEK wajib lapor ketenagakerjaan online. Ketika melakukan ini kan ada SPT 3 hari ya, 9, 30, 31. Maka Bapak Ibu, hitungnya, kalau Bapak Ibu itu 1 hari dihitung 4,5 jam, misalnya melakukan BIMTEK itu dia 4,5 jam, maka di waktu yang dipergunakan ditulisnya sama dengan 4,5 jam kali 3 hari, kalau ada SPT. Begitupun kalau Bapak Ibu melakukan pemeriksaan, lalu ada SPT tugas ke, misalnya kan teman-teman yang Kalimantan Barat mau melakukan pemeriksaan di perusahaan sawit, itu kan butuh perjalanan, terus pokoknya SPT-nya dikasih misalnya 1 minggu, misalnya kayak Butri tuh, ada 1 minggu untuk pelaksanaan pemeriksaan. Lalu 1 minggu itu kan berarti berapa? Misalnya 5 hari kerja. 5 hari kerja berarti pemeriksaannya itu norma waktunya berapa? Misalnya 4,5 jam norma waktunya, maka di waktu yang dipergunakan, karena berdasarkan SPT, itu memakan 5 hari. Di sini misalnya 5 hari. Kalau ini kan 3 hari. Untuk tugas penunjang, berarti Bapak Ibu yang misalnya pakai 4,5 jam atau 6 jam, itu nggak bisa lagi melakukan pekerjaan lain selain ini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah klaim 4,5 jam di hari tanggal 29, tanggal 30, dan tanggal 31, Bapak Ibu tidak bisa klaim lagi yang lain. Karena apa? Itu sudah menghabiskan waktu jam kerja. Jadi di sininya waktu jam kerjanya 4,5 jam kali 3. Gitu ya. 3-nya dapat dari mana? 3-nya dapat dari hari. Gitu. Tulisnya 13,5. Ini norma waktunya sesuai dengan Kepdirjen. Ini angka kreditnya kan kalau misalnya untuk BIMTEK itu dia 0,5. Lalu kemudian ini volumenya. Volumenya dapat dari mana? Dapatnya dari yang waktu yang dipergunakan dibagi dengan waktu kerja atau norma waktunya yang ditetapkan dalam Kepdirjen. Hasilnya 3. Nanti yang ini sama rumusnya. Norma waktu yang dipergunakan dibagi norma waktu dikali dengan angka kredit. Dapatnya segini. Gitu ya. Nah, jadi tugas penunjang kalau dia misalnya menghabiskan jam kerja, dia tetap tidak ada yang bisa dikerjakan selain yang tugas penunjang. Jadi berarti kembali ke Bapak Ibu, tugas penunjang dan tugas pengembangan profesi itu cuma boleh 20% dari total angka kredit yang mau dicapai. Jadi kalau Bapak Ibu hitung-hitung kayak rugi kalau saya klaim ini, lebih baik saya klaim tugas jabatan, ya Bapak Ibu lebih pilih yang tugas jabatan walaupun Bapak Ibu mengerjakan tugas penunjang. Gitu. Jadi quote-nya berarti gini, tidak semua apa yang Bapak Ibu kerjakan itu bisa diklaim. Jadi Bapak Ibu juga milih, kalau sudah lebih dari 20%, ngapain Bapak Ibu bikin tugas penunjang kalau tugas jabatannya masih kurang. Gitu.
Jadi Bapak Ibu harus. Terus tadi ada pertanyaan, kalau misalnya kurang dari 70, misalnya kurang dari 80% tugas jabatan boleh nggak? Boleh saja. Tapi berarti tugas yang penunjang nggak bisa lebih dari 20%. Gitu. Tetap kalau lebih tidak akan dinilai oleh tim penilai. Baik. Nah, untuk Ibu Mardiana itu cuma baru mengerjakan dari bulan Juli. Ini kok tanggalnya Juli, tapi Juli, September, lalu ini bulannya Maret. Wah, ini harus disusun lagi nih. Karena kan yang dikirim beliau tuh gini. Beliau ngirimnya gini. Oh, gitu. Berarti Bu Mardiana nih, ini yang Bu Mardiana kirim ke saya ya. Ini yang dikirim sama Bu Mardiana itu bulan yang di 2021 di semester kedua hanya bekerja di bulan Juli doang. Terus kemudian kalau yang bulan 9, berarti bulan September ya. Lalu kemudian kalau yang di Maret, yang di semester 1 itu cuma baru Maret doang. Ini sangat jauh dari itu ya, dari target ya. Jadi nanti nggak perlu bikin jeda-jeda ya Bapak Ibu, dibikin langsung. Misalnya dari bulan, misalnya kayak gini ya, ini harusnya kan ini naik di atas nih, ini berarti sudah 1 tahun nih. Kalau 1 tahun, harusnya 2 kali 11,34 angka kredit yang dicapai. Kalau 150% berarti 2 kali 15,12. Kalau 1 semester, harusnya dia 11,34 kalau dia setiap hari itu 4,5 jam. Kalau dia 6 jam, dia harus 15,12. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oh, ini udah ada yang nanya. Sebelum nanti ke Madya, saya izin bertanya, Dok. ya. Ya. Nanti yang resen bisa langsung saya jawab ya kalau memang bisa. Izin bertanya dulu. Ya. Gimana Bu Tri? Yang resen mau saya jawab dulu baru kemudian saya share screen-nya Madya. Karena sebenarnya kan patokannya yang di Madya juga nggak jauh beda dengan yang di pertama sama kedua. Gitu. Oke, berarti yang resen tahan dulu ya, saya share dulu yang Madya ya, gitu ya. Saya share ya dulu yang Madya, nanti biar bisa diikuti. Oke, sebentar, saya share yang Madya. Ini yang Madya ya. Ini jadi yang saya perbaiki dari punyanya Putri ya. Ini kebetulan punya Putri sendiri. Putri itu pertama melakukan perhitungan dan penetapan objek pengawasan ketenagakerjaan. Tadinya sebelumnya di dokumen yang dikirim itu Putri tulis 194 karena kan ada 194 pekerja kali ya yang kemudian dibuat perhitungan upahnya. Itu nggak bisa begitu ya. Jadi volume itu dapatnya dari waktu yang dipergunakan dibagi waktu kerja. Jadi kan tadi poin kegiatannya berarti poin 6 butir 1. Jadi ditulis ya. Ini kan masih di tugas jabatan ya. Melaksanakan perhitungan dan atau penetapan objek pengawasan ketenagakerjaan. Terus kemudian dokumen bukti kerjanya adalah dokumen perhitungan kekurangan upah. Kalau tadi ya 140 sekian itu dibuat, itu maka ini di sini ditulisnya, karena Putri kalau saya lihat di dokumen itu ditulisnya 16 hari kerja ya. Nah kalau misalnya taruhlah misalnya berapa? Oke, tapi berarti kalau 6 bulan Ibu klaim, Ibu nggak bisa klaim yang lain. Gitu.
Jadi kalau misalnya ibu mau klaim itu semua lanjut nih dari tanggal 4 sampai tanggal 25 hanya bikin ini, berarti hitungnya ini kan ada 16 hari kerja ya, berarti waktu yang dipergunakan sama dengan 16 kali 4,5 jam. 4,5 jamnya dapat dari mana? Dari normal waktunya. Jadi di sini itu dia waktu misalnya di sini 4,5 ya. Jadi berarti harus punya 4,5. Nah, jadi waktu kerjanya misalnya 4,5. Atau misalnya di sini 4 jam gitu ya, 4 jam. Coba sambil dicek ya, itu 4 jam apa 4,5. Kalau dia, tapi jarang sih 4 jam ya, aku nggak hafal ya, nanti harus lihat ke Pirjen ya. Misalnya ini 4,5 ya segini berarti. 7 berarti dapatnya 16 kali 4,5 untuk waktu yang dipergunakan. Berarti udah hitung tuh 16 hari kerja ibu pakai. Atau ibu mau bikin dia bukan 4,5 jam. Misalnya ibu habis nih 6 jam. Karena kan maksimal hari kerja itu misalnya sorry. Ini benar. Sorry. Ini 4,5. Ininya yang ibu habiskan. Jadi kan ibu boleh pilih 4,5 jam atau 6 jam. Kalau 4,5 jam berarti ke 100%. Kalau 6 jam seharian tuh ibu habis hanya ngerjain itu aja, nggak ngerjain yang lain-lain, ibu berarti klaimnya 6. Ini berarti dapatnya segini. Jadi angka kreditnya, usulan angka kreditnya adalah 2,5 dari mengerjakan. Di sini paham ya? Ada yang belum dipahami? Iya, memang harus milih. Milih yang mana yang mau diuntungkan. Ya pokoknya yang menguntungkan Bapak Ibu sendiri. Terus kemudian kalau seminar online kan dia 7-1 ya, dia tugas penunjang ya. Ya kan waktu yang dipergunakan untuk itu 4,5 jam. Misalnya habis nih mau 4,5 jam. Misalnya mau pilihnya 4,5 jam juga. Atau misalnya ada yang ngerjain cuma misalnya ikut Zoom-nya itu, ikut online-nya itu cuma 2,5 jam karena harus mengerjakan pekerjaan lain. Berarti di sini tulis 2,5 jam. 2,5 jam. Ini akan berbeda sendiri hasilnya. Tuh. Kalau misalnya mau sama, berarti tinggal itu. Ini akan beda sendiri. Tuh. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya hari ini mau memang cuma tugas penunjang, sesuai dengan norma waktunya atau lebih, maksimal kan paling di sini cuma 6 jam ya. Jadi kalau misalnya mau lebih untuk satu kegiatan, 6 jam. Kalau lebih, tim penilai akan coret, nggak bisa nilai. Dalam arti dia hanya menilai sesuai dengan waktu maksimal 6 jam. Jadi Bapak Ibu yang pilih. Terus kemudian mengajar itu kan dia masuk ke tugas penunjang ya. Jadi dia sini 4,5 jam. Ini mau jadiin 6 jam juga bisa. Tapi berarti sininya jadi berubah. Nah, kalau Bu Tri kayaknya di awal-awal tuh banyak tugas penunjang yang dikerjakan. Nah, kalau misalnya nih tugas jabatannya untuk menyusun rencana kerja. Tadi kan tulisnya kalau Bu Tri masih nulis menyusun rencana kerja pembinaan khusus norma ketenaga kerjaan. Nggak ada poinnya itu di sana, di dalam Pirjen. Jadi tulisnya harusnya menyusun rencana kerja pembinaan norma ketenaga kerjaan teknis, lalu teknis selanjutan kan. Nah nanti poinnya itu lihat di ruang lingkup. Ruang lingkupnya terkait sama apa? Nanti berarti di belakang titik itu adalah poin ruang lingkupnya. Nanti berarti tim penilai akan lihat, oh berarti yang satu-satu. Kalau satu-satu media itu rencana kerja kan cuma, kalau rencana kerja kan cuma satu ya. Karena kan rencana kerja ya berarti cuma teknis lanjutan kalau memang dia mau sesuai dengan jenjang. Jadi 1,5 waktunya untuk satu dokumen ya, dan itu dikerjakan setiap bulan ya. Jadi rencana kerja itu Bapak Ibu setiap bulan harus klaim. Kalau enggak Bapak Ibu rugi, enggak Bapak Ibu klaim tim penilai enggak akan nilai gitu. Jadi mau pemeriksaan, kalau memang melakukan pemeriksaan, melakukan pembinaan, melakukan pengujian, melakukan penyidikan, Bapak Ibu harus klaim tuh yang namanya rencana kerja pemeriksaan, pembinaan, pengujian, dan penyidikan di bulan itu. Masing-masing bulan itu harus ada. Dan itu harus buat di atas
Jadi sebelum Bapak Ibu mengerjakan yang lain, Bapak Ibu harus melakukan itu. Bapak Ibu nggak bisa mengerjakan sesuatu misalnya di Bu Tri nih, ini melakukan perhitungan, tapi rencana kerja pemeriksaan pengujiannya nggak ada di bulan Januari. Jadi Bu Tri harus membuat rencana kerja pengujian. Kalau di pembinaan kan nggak ada, berarti cuma rencana kerja pengujian yang diklaim di bulan Januari. Tidak melakukan rencana kerja pembinaan, tidak, pemeriksaan tidak, penyidikan tidak. Nah, kalau misalnya yang penunjang kan nggak perlu bikin rencana kerja. Terus kemudian kalau yang tugas, ini rencana kerja yang pembinaan tadi. Terus kemudian, nah ini kalau yang pendampingan ya, pendampingan. Ini pendampingan ya dia waktunya sesuaikan. Oke, terus kemudian ini pembinaan. Ini kan ada 2 nih. Rencana kerja nih, Bu Tri di bulan Maret, Ibu bikin rencana kerja pembinaan. Di sini rencana kerja pembinaan juga nggak bisa. Rencana kerja itu hanya 1 dokumen di 1 bulan. Nanti di dalamnya itu Ibu masukkan semua yang Ibu kerjakan pelaksanaannya. Mau di PT apapun. Nah, rencana kerja pembinaan norma kerja tenaga kerjaan teknis lanjutan itu kan di ruang lingkup ada banyak hal. Nah, itu terserah isinya itu nanti bisa diisi, tapi dokumennya hanya 1, rencana kerja pembinaan norma ketenaga kerjaan teknis lanjutan. Terus kemudian ini ya, melaksanakan pendampingan. Berarti kan ini masuk di sana ya. Nah, ini catatan juga, ini melaksanakan pembinaan, ya kan? Ini melaksanakan pendampingan. Pendampingan itu kan berarti kita melakukan pembinaan, entah pemeriksaan, maka di tanggal yang sama, nggak mungkin ketika kita melaksanakan pembinaan, kita tergantung kecuali ini nggak bisa diklaim 2, karena ini kan sama nih. Kalau ini perusahaan ini 5 ini adalah yang 5 ini, maka klaimnya hanya boleh 1, nggak bisa yang 2. Karena ketika melaksanakan pendampingan pengawasan, itu kan kita melakukan pendampingan baik pemeriksaan, pembinaan, pengujian, penyidikan. Jadi di ruang lingkup kan dijelasin. Jadi Bu Tri nggak bisa klaim di tanggal 6 dan tanggal 9, ada 2 kegiatan. Jadi ini nggak bisa dinilai. Dia hanya bisa dinilai. Karena ini sudah mencakup yang di sini. Terus kemudian, kalau ini, ya, kalau mau mengumpulkan keterangan, ya kan, ini kan di tanggal yang sama nih. Di tanggal yang sama nih, untuk pembinaannya aja sudah menghabiskan waktu 4,5 jam. Berarti kan kalau dia 6 jam, Bu Tri nggak bisa lagi tambah yang ini. Gitu. Karena kan 4,5 tambah 6, itu udah lebih dari 6 jam. Jadi berarti mengumpulkan keterangan itu berarti maksimalnya adalah di sini harusnya 1,5. Gitu. Mengapa? Karena tanggalnya sama. Jadi di sini sudah klaim 4,5, kan kalau dalam 1 hari maksimal 6 jam, kalau 150%. Berarti cuma bisa klaim 1,5, nggak bisa klaimnya 6. Kira-kira begitu. Tinggal Ibu mau yang mana? Kalau ini yang mau dilebihin angka kreditnya, ini enggak. Kalau ini yang mau dilebihin angka kreditnya, ini enggak. Tinggal jamnya Ibu kurangi. Pokoknya 1 hari itu hanya 6 jam. Nggak bisa lebih dari 6 jam. Terus kemudian ini sudah dikali ya. Jadi ini tadi, yang ini kan karena SPT 3 hari, jadi itu sudah include nih. Include di dalam. Jadi sebenarnya, lihatlah, kalau misalnya kita udah klaim dia 3 hari, sebenarnya kita harus klaim yang paling gedenya aja. Jadi berarti, misalnya kita nggak 1,5 nih, kita bikin dia misalnya 6, masih 6. Tapi kan ini SPT-nya. SPT-nya kan 3 hari kan?
Ya kalau SPT 5 hari tulis dari tanggal 6 sampai tanggal berapa 5 hari itu. Baru di sini adalah 5 hari kerja dikali norma waktunya. Ini yang sorry. Ini kan tadi 1,5 ya. 1,5 dikali jamnya tadi. Udah benar tadi ya. Yang tiga hari itu kalau mau ganti 5 hari, berarti sini harus angkanya 5 hari. Ganti 5 hari. Itu Bu. Jadi diberesin lagi. Terus kemudian, ya udah. Tinggal itu kalau misalnya itu udah, di sini kan dapatnya 11,2 ya. Sedangkan harusnya satu semester itu sebagai madya dia 18,7. Tapi kan ada beberapa kegiatan yang Ibu belum klaim. Contohnya yang rencana kerja. Jadi 18,7. Ini kalau 4,5 jam dalam 1 hari. Kalau 6 jam dalam 1 hari, maka sebenarnya seorang pengawas ahli madya dalam 1 semester harusnya angka kredit yang bisa diusulkan adalah 24,9. Ini berarti ada banyak hari kerja yang hilang. Atau belum diklaim. Atau memang nggak bisa klaim. Kira-kira gitu. Gimana? Kalau kita saling bertanya yang kita tidak paham, susah juga saya. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti Dok, untuk yang pertanyaan dari Zoom, saya sudah catat dan saya sudah copy tadi. Kemudian apabila ada ingin bertanya, silahkan saya beri kesempatan satu penanya ya Dok, langsung. Bu Era Yunita, silakan Bu Era. Silakan Bu Era. Bu Era, dibuka itunya, videonya, silakan. Bu Era monitor. Kalau tidak saya alihkan Bu Astria Agustina, silakan. Baik, terima kasih Bu Putri atas kesempatannya. Sebenarnya banyak hal yang mau saya tanyakan, karena berhubung waktunya sangat terbatas, jadi saya ambil yang penting aja. Pertama itu tadi dari materi yang dipaparkan oleh Ibu Trisha, ada itu tadi saya lihat minimal berapa ya tadi 17 berapa ya 25. Itu yang mau saya tanyakan, itu pengajuan minimal yang kita bisa ajukan atau batas minimal yang bisa kita dapatkan. Misalnya kayak apa ya tadi 25 ya kalau nggak salah, 25 atau tadi kan ada bahasa tuh Bu Trisha katanya tidak bisa, tim penilai tidak akan menilai kalau lebih dari batas minimal itu. Nah, kemudian yang kedua, kita di daerah kan tidak akan mungkin turun ke perusahaan itu sendiri. Nah, kita kadang satu tim itu 3 orang. 3 orang itu terdiri dari pengawas pertama, madya, dan muda. Nah, sehingga satu SPT kita buat untuk perihalnya melakukan pengawasan. Jadi, apakah boleh nanti bukti kerjanya kita lampirkan surat tugas tersebut, tetapi untuk kegiatannya kita menyesuaikan sesuai dengan jenjang jabatan kita masing-masing. Nah, mungkin 2 pertanyaan itu aja Bu yang mau saya tanyakan, mohon penjelasannya lebih lanjut biar kita nggak salah persepsi lagi dalam penyusunan Dupak. Kalau untuk tadi yang ini angka kredit yang tadi itu minimal itu kan yang 100% ya. Itu sekitar segitu tuh nilai angka kreditnya. Dia udah dihitung jam kerjanya juga. Yang 12 kalau 12 untuk pengawas paling pertama, dan kemudian yang saya hafal sih madya tuh 37,5. Itu udah yang maksimal yang kalau 4,5 jam.
Kalau lebih dari itu, tinggal dihitung, pokoknya nggak akan jauh-jauh beda dari situ. Nggak akan jauh beda dari situ. Jadi memang itu nilai angka kredit yang sudah ditetapkan dalam 1 tahun. Kalau lebih dari itu pun jadinya nggak bisa pasti ada yang salah. Ada yang sebenarnya dihitung salah oleh pengawas dan dia harusnya tidak bisa diklaim, tapi dikiranya bisa diklaim. Nah itu nanti si tim penilai yang kemudian akan mengkoreksi. Akan kelihatan dari jam kerjanya. Tadi kan jam kerja yang 100% kan 4,5 jam. Jam kerja yang maksimal itu 6 jam. Itu dia 150% berarti. Seperti itu. Tapi sudah terhitung juga tuh yang angka yang misalnya 37,5 dalam 1 tahun itu adalah sudah masuk tuh pemenuhan 80% tugas jabatan dan 20% tugas penunjang. Tugas penunjang itu di dalamnya ada unsur penunjang. Ya. Unsur penunjang itu di dalamnya ada tugas penunjang, ada pengembangan profesi. Bapak Ibu, pengembangan profesi itu tidak menjadi mutlak harus dikerjakan kalau misalnya Bapak Ibu nggak naik jenjang. Jadi jangan buang-buang waktu ngerjain pengembangan profesi. Itu Bu Astrid. Terus kemudian yang kalau misalnya berangkat bareng-bareng satu tim, itu klaimnya bisa masing-masing. Kan masing-masing yang mengerjakan juga bantu kan, saling bantu. Klaimnya masing-masing dan kalau bisa klaimnya berdasarkan jenjang. Jadi misalnya yang muda buat dulu yang kira-kira di jenjangnya bisanya apa. Karena kalau dia turun 1 jenjang, walaupun nilai angka kreditnya tetap 100%, tapi totalnya nggak bisa lebih dari 50%. Tadi kan yang 1 jenjang di atas dan 1 jenjang di bawah. Oke, berarti untuk bukti kerja nggak masalah ya Bu ya, kita melampirkan itu surat tugasnya satu gitu, barang untuk bukti kerja. Gitu. Karena nanti kalau untuk masing-masing jenjang pun dia beda-beda tuh, dia punya punya bukti kerjanya. Bapak Ibu ketika melampirkan bukti kerja itu Bapak Ibu lihat aja di dalam Kepdirjen. Nanti tim penilai juga ketika dia memeriksa bukti kerja dia akan lihat di dalam Kepdirjennya isinya apa. Oke, berarti nggak mesti harus dipisah-pisah juga kan surat tugasnya jadi repot. Terima kasih Bu Dokter. Bermanfaat dan sangat menarik. Banyak sekali pertanyaan. Itu masih gimana Dok? Apa kita lanjut 10 menit lagi? Boleh Dok? Masalahnya teman-temannya masih siap. Betul Dok. Karena kami sebenarnya sudah ada jadwal dilanjutkan lagi. Ini adalah rangkaian kegiatan Rakerda. Kami dari DPD APKI Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pengawasan kerjaan dan juga atas waktu Dr. Trese memberikan materi yang sangat menarik. Padahal sudah sering ya Dok diulang-ulang tetapi selalu ada yang menarik. Contoh saja saya Dok, saya ternyata masih belum benar ya membuatnya. Padahal sudah beberapa kali mengikuti kegiatan. Jadi saya berharap semua yang hadir hari ini dapat mendapatkan pencerahan dan mungkin lebih baik memang harus kita lakukan membuat rekapitulasi. Kalau tidak membuat itu memang kita tidak tahu mana yang salahnya. Karena kemarin dokter sudah sampaikan kalau tidak ada rekap percuma Bu sosialisasi karena kan tidak paham. Jadi mungkin silahkan rekan-rekan semua teman-teman pengawas membuat rekapitulasi. Apakah boleh Dok kami menyusun kemudian kita tembuskan ke dokter baru diperiksa sebelum kami ajukan ke tim penilai pusat. Nanti dokter tapi sibuk nih. Atau gimana Dok? Tim penilai yang banyak loh, itu seluruh Indonesia tidak pusat. Harusnya menjadi tugasnya tim penilai yang kemudian memverifikasi dan sebenarnya seluruh tim penilai yang sudah diminta itu sudah harus sosialisasi ke masing-masing kelasnya. Kalau misalnya satu sosialisasi dirasa masih belum, jadi Bapak Ibu bisa minta kami untuk didampingi gitu. Tapi Bapak Ibu yang sosialisasi dan Bapak Ibu yang sosialisasi menjelaskan Bapak Ibu dapat angka kreditnya. Jadi bukan saya yang dapat angka kredit. Kalau kayak gini saya dapat angka kredit. Siap Dok. Terima kasih banyak. Mohon izin
kami mengakhiri kegiatan sosialisasi penyusunan Dupak Jabatan Fungsional Pelaksana Kerjaan berdasarkan Permenpan nomor 30 tahun 2020. Gimana? Teman-teman mau menyampaikan salam, nyampak enggak tuh dari ruangan Hotel Kapolres Dharma? Silahkan ditampilkan. Bisa enggak tampilkan, Mas? Itu teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Kami akan lanjut rakerda. Kami rakerda sampai besok, Dok, insya Allah. Jadi tadi pagi kami merangkaikan kegiatan dengan melaksanakan peringatan bulan K3 dengan memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan. Dan kemudian siang ini kita lanjutkan penyusunan Dupak. Nanti setelah ini kita juga akan sinkronisasi Riksa Rencana Kerja dengan Wasrik BPJS Tenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kemudian besok kita juga akan melaksanakan perumusan berkaitan dengan rakerda. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar, mohon doanya. Terima kasih, Dok. Sebelumnya mungkin kita akhiri sama-sama dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan, baik dalam rangka pelaksanaan Zoom meeting maupun dalam penyajian materi yang tadi sempat terhambat karena ada kendala teknis. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Rekan-rekan semua. Bisa di foto enggak ini ya? Izin, saya Bapak Ibu kan mau lanjut tuh. Saya masih ada di Zoom sambil jawab ini di chat, boleh kan ya? Jadi saya nggak ada PR gitu. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa ya. Jadi saya mungkin ya sekitar 15 menit di chat. Saya jawab yang pertanyaan-pertanyaan di chat. Jadi biar nggak ada PR lagi. Siap, Dok. Zoom-nya tidak kita tutup, silahkan dilanjutkan karena memang pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab. Kami pun perlu jawab sebenarnya, Dok. Tapi karena kita masih ada kegiatan lain, silahkan lanjut. Terima kasih semuanya. Semoga semua sehat. Ya. Bu Trise, boleh bertanya, Bu? Kita moderatornya ada